Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkomunikasi lagi meskipun via YouTube ini. Langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan perbedaan atau keterangan pelengkap dari materi 5 dan 6, yaitu materi t-test untuk independent sample dan materi 6 Mann-Whitney U-test atau UJU. T-test independent sample ini sama Mann-Whitney ini memiliki persamaan yaitu memiliki persamaan bahwa respondennya itu merupakan responden atau perbandingan dua kelompok yang diberi perlakuan berbeda. Jadi untuk uji t-test ini adalah merupakan uji membandingkan, uji beda antara dua kelompok atau lebih yang masing-masingnya itu diberi perlakuan berbeda. Nah, nanti ingin mengetahui apakah perlakuan itu berpengaruh atau tidak terhadap perubahan yang diharapkan. Seperti itu, misalnya apakah pohon cabai yang dikasih pupuk urea dengan pohon cabai yang tidak dikasih pupuk urea itu memiliki perbedaan atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya nanti yang dikasih pupuk itu lebih bagus perkembangannya, berarti pupuk itu berpengaruh untuk meningkatkan pupuk berpengaruh terhadap peningkatan perkembangan pohon cabai, seperti itu. Keduanya sama, penggunaannya sama, cuman perbedaannya bahwa untuk yang t-test independent sample ini adalah jenis data, ya, sama dengan yang t-test per sampel dengan sign test. Ini perbedaannya hanya di jenis data saja. Untuk yang t-test independent sample ini datanya harus ordinal, interval atau rasio. Tapi jika datanya tidak interval rasio, artinya datanya itu merupakan data nominal atau data ordinal, maka teknik analisisnya menggunakan Mann-Whitney U-test, gitu ya. Jadi kita lihat skemanya seperti ini. Nah, ini untuk yang komparasional uji beda. Nah, t-test untuk independent sample. Nah, ini di sini posisinya t-test independent sample. Syaratnya, pertanyaannya, are the data at least interval? Apakah datanya interval? Kalau datanya interval, maka yes di sini. Kemudian langkah selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, are the sample independent? Apakah sampelnya independen? Kalau misalnya sampelnya independen, berbeda perlakuan, ya, ada perlakuan kepada beberapa kelompok yang berbeda dan perlakuannya berbeda, maka nanti jawabannya adalah ya. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, are the sample large? Apakah sampelnya besar? Artinya N1 kelompok 1 misalnya dan kelompok 2 itu ketika digabung lebih atau sama dengan 30. Kalau misalnya lebih dari 30 berarti sampelnya besar. Yes. Kalau sampelnya besar maka menggunakan use z-test, gunakanlah uji Z. Gitu. Kalau misalnya sampel yang dijadikan subjek penelitian, artinya orang-orang yang diteliti dimintai informasi tentang penelitiannya itu, jika digabung jumlahnya 30, maka itu disebut dengan large sample atau sampel besar. Kalau misalnya sedikit, no, maka pertanyaan berikutnya adalah, are populations approx normal and of approx equal variance? Apakah populasinya berdistribusi normal? Jadi nanti data dari angket itu akan diuji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitasnya. Nah, nanti rata-rata kalau misalnya sudah sesuai prosedur, maka populasinya berdistribusi normal. Kalau berdistribusi normal, maka yes, dan perintahnya use t-test for independent sample. Maka perintahnya adalah gunakanlah t-test untuk sampel independen. Jadi t-test untuk sampel independen. Nah, ini t-test untuk sampel independen, alur-alurnya seperti barusan, ya. Jadi ada beberapa tahap. Pertanyaannya apakah datanya interval, apakah sampelnya independen,
ada beberapa kelompok yang diberi perlakuan berbeda. Apakah sampelnya atau jumlah respondennya itu sama atau lebih dari 30? Kalau tidak nyampe, maka ke sini apakah datanya berdistribusi normal. Kalau normal berarti gunakanlah t-test untuk sampel independen. Ini posisinya kalau jenis datanya interval atau rasio. Tapi kalau misalnya are the data at least interval, apakah datanya interval? Kalau jenis datanya tidak interval, maka no. Alurnya ke sini. Kemudian ada perintah use a non-test parametric. Use a non-parametric test. Gunakanlah non-parametric test. Non-parametric test itu di sini. Comparational non-parametric test. Jadi kita lihat untuk yang Whitney itu, nah langkahnya di sini. Jadi karena perintahnya tadi, karena jenis datanya tidak interval, maka perintahnya disuruh menggunakan comparational non-parametric. Kemudian kita mulai dari sini. Are the sample independent? Apakah sampelnya independen? Kalau misalnya sampelnya independen, ada dua kelompok yang diberi perlakuan berbeda untuk mengetahui perbedaan hasil. Kalau misalnya ada dua kelompok kayak tadi itu, maka jawabannya yes. Berarti sampelnya independen. Maka ada perintah langsung di sini, use Mann-Whitney U-test. Gunakanlah Mann-Whitney U-test atau gunakanlah uji tes Mann-Whitney. Jadi ini perbedaan kalau misalnya antara yang t-test untuk independent sample dengan Mann-Whitney U-test gitu ya. Jadi perbedaannya terletak pada jenis data saja. Sampelnya sama-sama independen, ada beberapa kelompok, dua kelompok atau lebih yang diberi perlakuan berbeda untuk mengetahui perbedaan hasil daripada kedua atau beberapa kelompok yang diteliti tersebut. Jadi ini adalah materi untuk yang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa, dan kalau masih ada yang ingin ditanyakan silahkan di ruang diskusi sebagaimana yang ada di YouTube ini atau di aplikasi e-learningnya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.